Terima kasih telah mengklik video ini. Saya pribadi selalu mendoakan kita semua sehat selalu dan bahagia. Saya Fandi. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul First Street Part 1, 1994. Film ini bergenre horor, thriller, dan tayang perdana pada tahun 2021. Oke, tanpa basi-basi, mari kita tonton film ini. Lowbrow horror. It's for my stepdaughter. First Street Part 1 1994 adalah film slasher remaja Amerika tahun 2020. Satu yang disutradarai oleh Lee Janiak dengan naskah yang ditulis bersama oleh Phil Graziadi dan Janiak dari cerita asli oleh Killer Killen, Graziadi dan Janiak. Berdasarkan seri buku dengan nama yang sama oleh R.L. Stiner. Itu adalah angsuran pertama dalam trilogi First Street dan dibintangi oleh Kiana Madeira, Olivia Shotwell-Welch, Benjamin Flores, Julia Rohrwald, Fred Singer, Ashley Zuckerman, Darrell Britt Gibson, dan Maya Hawke. Film ini mengikuti sekelompok remaja di Sadie-Side, Ohio yang diteror oleh kejahatan kuno yang bertanggung jawab atas serangkaian pembunuhan brutal yang telah melanda kota selama berabad-abad. Bercerita tentang sebuah kota bernama Sadie-Side yang nampaknya kena kutukan. Selama periode tertentu selalu ada kasus pembunuhan kejam yang terjadi. Saking seringnya kota tersebut dijuluki ibu kota pembunuh oleh masyarakat. Stigma itu makin kuat lantaran di kota Sadie-Side dihuni oleh kalangan menengah ke bawah. Berbeda jauh dengan kota Sunnyside yang berjarak setengah jam dari Sadie-Side. Sunnyside merupakan kota makmur, penduduknya berpendidikan dan berkecukupan. Nyaris tidak ada kejahatan yang terjadi di sana. Nah, konflik film ini berawal dari stigma itu. Dengan seorang siswa SMA yang baru saja putus dengan pacarnya bernama Sam, yang justru memilih pindah dari Sadie-Side ke Sunnyside. Di kota baru, Sam justru punya pacar baru. Suatu ketika, secara nggak sengaja, Dana mencelakai Sam dan pacarnya hingga masuk ke hutan. Mulai saat itu, kejadian janggal terjadi. Ternyata, Sam tak sengaja menyentuh rantai tempat dulu seorang penyihir dari kota Sadie-Side dibunuh dan meninggal dunia. Sentuhan itu membuat Sam diincar dan hendak dibunuh oleh pembunuh-pembunuh dari masa lalu yang hidup lagi. Apakah Sam akan selamat? Pada tahun 1994, Heather Watkins, seorang karyawan toko buku, dibunuh oleh temannya Ryan yang sebelumnya tidak menunjukkan indikasi bahwa dia berencana membunuhnya. Setelah membunuhnya dan beberapa karyawan mal, dia ditembak mati oleh polisi. Media melaporkan pembantaian itu sebagai norma bagi Sadie-Side, Ohio, yang mereka sebut sebagai ibu kota pembunuhan Amerika Serikat. Sementara itu, kota tetangga Sunnyvale adalah kebalikannya karena dianggap sebagai salah satu kota terkaya dan teraman di negara ini. Banyak remaja Sadie-Side percaya bahwa ini adalah hasil dari penyihir Sarah Fier yang mengutuk kota sebelum dieksekusi karena sihir pada tahun 1666. Dana Johnson tidak percaya pada penyihir Fier. Kakaknya Josh menghabiskan waktunya untuk meneliti sejarah kota. Teman-temannya Simon dan Kate menjual obat-obatan. Dan dia baru saja putus dengan pacarnya yang tertutup Sam, yang sejak itu pindah ke Sunnyvale. Keduanya bertemu lagi di sebuah acara di Sunnyvale untuk para korban pembunuhan mal, hanya untuk perkelahian melawan siswa Sadie-Side Peca. Mereka untuk membalas menyebabkan kecelakaan mobil yang mendaratkan Sam di rumah sakit. Namun sebelum dia dibawa pergi, Sam melihat penampakan penyihir Fier. Malam berikutnya, Dana dan teman-temannya mulai dikuntit oleh siapa yang awalnya mereka yakini sebagai pacar Sam, Peter dan teman-temannya. Namun ketika Dana dan teman-temannya mengunjungi Sam, salah satu pembunuh masa lalu, Sadie-Side membunuh Peter dan beberapa lainnya di rumah sakit. Setelah mendengar tentang penglihatan Sam, kelompok itu menyadari bahwa kecelakaan itu mengganggu makam Sarah Fier dan bahwa Sam menyentuh tulang-tulangnya. Mereka juga menyadari bahwa para pembunuh hanya menginginkan Sam dan mereka tidak dapat dihentikan dengan mengubur kembali tubuh atau menghancurkan para pembunuh. Melalui koleksi clipping Josh tentang pembunuhan Sadie-Side, mereka menemukan bahwa C. Berman yang selamat dari pembantaian camp di Twin pada tahun 1978 meninggal tetapi dihidupkan kembali. Mereka mencoba meneleponnya, tetapi tidak menerima jawaban. Mereka mengatur rencana untuk membunuh dan menghidupkan kembali Sam menggunakan obat-obatan dari apotek supermarket
hanya untuk Sam memuntahkan pil. Pembunuh sadisida menyerang dan membunuh Simon dan Kate saat Dana menenggelamkan Sam yang rela. Pembunuh menghilang dan Dana menghidupkan kembali Sam menggunakan kombinasi weapons dan CPR. Namun sementara berbohong kepada polisi berarti kelangsungan hidup sementara, siklus penindasan seperti kutukan Sarah Fier terus berlanjut. Itulah sebagian besar alasan mengapa kutukan Fier merasuki Sam ini adalah manifestasi bahwa masalah sistemik tetap ada. Sepanjang cerita Far Street Part 1994, semua karakter kecuali satu kebanyakan terpaku untuk bertahan hidup saat ini. Hanya Josh yang memiliki kesadaran yang diteliti tentang sejarah kutukan di sadisida dan bukan kebetulan bahwa pengetahuannya lah yang membuat beberapa dari mereka bertahan. Di akhir film Far Street pertama, kita mendapatkan trailer yang menunjukkan bahwa panggilan dari C. Berman mengarahkan protagonis kita untuk mengunjungi Berman dan mempelajari kisahnya tentang bertahan hidup. Intinya, mengakhiri kepemilikan Sam dan kebutuhan untuk berbicara dengan Berman adalah cara film tersebut memberitahu kita bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan ketidakadilan sistemik adalah dengan memahami sejarahnya. She'll come for you. Sam. Sekian bahasan film kita saat ini. Jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, komen dan share ke teman-teman kalian. Dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak kelewatan film seru lainnya.